Pernah merasa jengkel dengan orang yang selalu merasa menjadi korban dalam setiap situasi? Well, selamat datang di pembahasan Playing Victim. Kita semua pasti pernah bertemu dengan karakter-karakter ini, yang sepertinya selalu sibuk mencari simpati dan perhatian. Tapi, tunggu dulu, apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai victimhood ini? Ayo kita gali lebih dalam, karena kali ini kita akan membahas strategi ampuh dalam menghadapi mereka yang lebih suka bermain peran sebagai korban daripada menyelesaikan masalah. Tapi seperti biasa, silahkan untuk like, subscribe, share terlebih dahulu, dan juga jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Sudah? Jika sudah, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita mulai. Sebelum kamu mulai menghadapi victim player atau orang yang suka berperan seolah-olah sebagai korban, ada satu aturan utama yang perlu dipegang teguh, yaitu pahami karakter mereka. Kamu mungkin pernah bertemu dengan orang yang secara alami cenderung melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih suram. Mereka adalah tipe orang yang bisa disebut melankolis. Mereka suka merenung, menggali sisi-sisi gelap hidup, dan seringkali terlihat sedih atau bahkan putus asa. Tapi, jangan salah. Tidak semua orang yang terlihat melankolis adalah victim player. Beberapa memang memiliki kecenderungan alami untuk merenung secara mendalam. Mereka bisa jadi sedang mengatasi masalah internal atau menghadapi tantangan hidup yang berat, dan itu hal yang wajar. Namun, ada juga yang sengaja memainkan peran sebagai korban. Mereka tahu betul bahwa dengan terus-menerus menjadi korban, mereka akan mendapatkan perhatian lebih dari orang lain. Bayangkan saja, kata-kata sakti seperti, "Kasihan deh, dia lagi susah," bisa menjadi mantra yang mengundang simpati dari sekeliling. Nah, inilah yang sering kali jadi pembeda. Orang-orang yang bermain sebagai korban dengan sengaja biasanya memiliki pola perilaku yang repetitif. Mereka mungkin sering mengeluh tentang masalah yang sama tanpa mencari solusi, atau selalu menyalahkan orang lain atas keadaan mereka. Mereka juga cenderung mencari perhatian dengan cara menunjukkan betapa miserable-nya kehidupan mereka. Jadi, ketika kamu berhadapan dengan seseorang yang terus-menerus berperan sebagai korban, ingatlah untuk tidak langsung menjudge. Pertimbangkan terlebih dahulu, apakah perilaku mereka berasal dari sifat alami mereka yang melankolis, ataukah dari niatan mereka untuk mencari perhatian dengan cara menjadi korban. Dengan memahami karakter mereka secara lebih dalam, kamu akan lebih siap dalam menghadapi mereka dengan bijaksana. Mengapa sih mereka suka berperan sebagai korban? Well, alasannya bisa bermacam-macam. Pertama, mari kita bicara tentang perasaan inferioritas. Yah, bagi sebagian orang, merasa kurang berharga itu seperti hantu yang menghantui dalam kegelapan malam. Mereka merindukan validasi dari orang lain untuk merasa ada. Nah, menjadi korban adalah cara mudah bagi mereka untuk mendapatkan perhatian dan dukungan. Kedua, mari bahas soal manipulasi. Ingat, drama bukan hanya milik panggung Broadway atau layar lebar Hollywood. Bagi sebagian orang, drama adalah senjata ampuh untuk mengendalikan situasi. Bayangkan saja, dengan terus-menerus mengeluh tentang betapa buruknya kehidupan mereka bisa membuat orang lain merasa bersalah atau terpaksa memberikan apa yang mereka inginkan. Sialnya, seringkali manipulasi ini terjadi tanpa disadari. Jadi, kita harus lebih hati-hati. Lalu, ada juga yang bingung mencari peran. Ketika kita membayangkan kehidupan seperti film superhero atau villain, mungkin kita lupa bahwa tidak semua orang merasa nyaman berada di kedua sisi ekstrim itu. Bagi sebagian orang, menjadi korban terasa lebih aman dan mudah. Mereka tidak perlu memikirkan tanggung jawab besar, seperti pahlawan atau kejahatan besar, seperti penjahat. Mereka hanya perlu menunggu simpati dan perhatian yang mengalir. Jadi, ketika kamu bertemu dengan orang yang suka berperan sebagai korban, jangan langsung menyalahkan mereka. Cobalah untuk memahami latar belakang dan motivasi di balik perilaku mereka. Siapa tahu, mungkin dengan sedikit empati dan pengertian, kamu bisa membantu mereka melihat bahwa ada peran lain yang lebih membanggakan di luar sana. Percayalah, kita semua punya detektif Sherlock Holmes batin yang suka bergumul dengan misteri-misteri hidup orang lain. Tapi, perlu diingat, kamu tidak perlu jadi detektif sejati untuk membongkar kebenaran di balik keluhan orang lain.
Terkadang, yang dibutuhkan hanyalah telinga yang siap mendengarkan. Jadi, ketika kamu berhadapan dengan victim player yang sedang mengeluh tentang betapa susahnya hidup mereka, cobalah untuk dengarkan saja omongannya. Tapi, ada satu catatan penting, yaitu jangan terlalu percaya begitu saja. Kenapa? Karena terkadang, apa yang terdengar seperti keluhan yang dalam, sebenarnya hanyalah permukaan yang tipis dari masalah yang sebenarnya. Misalnya, mereka bisa saja mengeluh tentang betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan. Tapi, apa mereka sudah mencoba berbagai cara untuk mencari solusi? Ataukah mereka lebih memilih untuk terus mengeluh dan menyalahkan keadaan? Ini penting untuk dipertimbangkan. Jangan sampai kamu terjebak dalam permainan keluhan yang tak berujung. Ya, dengarkan saja omongannya, tapi jangan biarkan dirimu terbawa arus emosi mereka sepenuhnya. Terkadang, yang mereka butuhkan hanyalah telinga yang siap mendengarkan. Tapi, kadang juga mereka butuh seseorang yang bisa memberikan reality check atas apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, jangan ragu untuk bertanya lebih dalam. Tanyakan apakah mereka sudah mencoba mencari solusi ataukah masih terjebak dalam lingkaran keluhan yang tak berujung. Ingatlah, menjadi pendengar yang baik tidak berarti kamu harus menjadi penyelesaian dari semua masalah mereka. Kadang-kadang, cukup dengan mendengarkan dan memberikan dukungan, kamu sudah melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Jika kamu pernah terjebak dalam lingkaran drama seseorang yang selalu berperan sebagai korban, kamu tahu betapa mudahnya terhisap ke dalam pusaran masalah mereka. Jadi, disinilah pentingnya menetapkan batasan yang jelas. Ingatlah, menyayangi seseorang tidak berarti kamu harus mengorbankan kesehatan mental dan emosionalmu sendiri. Jadi, ketika kamu merasa terlalu dekat dengan victim player tersebut, ingatlah untuk memberikan batasan. Ya, misalkan kamu bisa mengatakan, gue sayang sama lo, tapi gue nggak bisa dengerin keluhan lo tiap hari. Jelas dan tegas. Ini adalah cara untuk melindungi dirimu sendiri tanpa harus sepenuhnya menolak mereka. Pentingnya memberikan batasan ini adalah agar kamu tidak terhisap ke dalam drama dan masalah mereka. Ini juga akan membantu victim player untuk menyadari bahwa mereka juga harus bertanggung jawab atas perasaan dan tindakan mereka sendiri. Terkadang, dengan memberikan batasan yang jelas, kamu juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar mandiri dan mencari solusi atas masalah mereka sendiri. Tapi ingat, memberikan batasan tidak berarti kamu harus menjadi egois. Kamu masih bisa mendengarkan mereka dan memberikan dukungan ketika mereka membutuhkannya. Hanya saja, kamu harus ingat untuk tidak membiarkan dirimu terjebak dalam lingkaran keluhan yang tak kunjung berujung. Jadi, jangan ragu untuk menetapkan batasan yang jelas ketika kamu merasa terlalu dekat dengan victim player tersebut. Ingatlah bahwa menyayangi dirimu sendiri adalah hal yang penting, dan tidak ada yang salah dengan itu. Saat seseorang mulai curhat, mungkin naluri kita adalah memberikan respons yang penuh dengan simpati dan semangat. Tapi, kadang-kadang, respons berlebihan seperti itu justru bisa memperpanjang drama yang sedang terjadi. Jadi, inilah saatnya untuk mengikuti prinsip less is more. Ketika victim player mulai curhat, kamu tidak perlu memberikan respons yang berlebihan seperti, "Kasian ya, pokoknya tetap semangat aja dah." Itu terlalu dramatis dan mungkin tidak membantu masalahnya. Alih-alih, cobalah untuk memberikan respons yang lebih sederhana, tapi tetap memberikan dukungan. Misalnya dengan mengatakan, "Lo pasti bisa atasi ini kok." Dengan memberikan respons yang lebih sederhana seperti itu, kamu tidak hanya memberikan dukungan, tapi juga memberikan pesan yang jelas bahwa mereka mampu mengatasi masalahnya sendiri. Ini adalah cara untuk membantu mereka melihat bahwa mereka memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi. Selain itu, dengan memberikan respons yang lebih sederhana, kamu juga bisa mencegah terjadinya lebih banyak drama. Terkadang, respons yang terlalu berlebihan bisa memicu reaksi berlebihan dari victim player, dan itu hanya akan membuat situasinya semakin rumit. Jadi, ingatlah untuk tidak perlu ditanggapi berlebihan ketika seorang victim player mulai curhat. Cukup berikan dukungan yang sederhana namun efektif dan biarkan mereka menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri untuk mengatasi masalahnya. Ketika seorang victim player mulai merendahkan diri sendiri dengan mengatakan hal-hal seperti, gue kayaknya emang selalu sial deh."
Itu bisa menjadi momen penting untuk memberikan dukungan dan perspektif yang lebih positif. Kadang-kadang kita perlu menyadarkan mereka akan fakta-fakta yang lebih cerah dalam hidup mereka. Jadi, ketika kamu mendengar seseorang mengatakan hal-hal negatif tentang dirinya sendiri, jangan ragu untuk menawarkan perspektif yang berbeda. Misalnya, jika seseorang mengatakan, "Gue emang selalu sial," kamu bisa merespons dengan mengatakan, "Tapi inget, lo kemarin lulus ujian kan? Itu bukti bahwa lo itu emang bisa." Dengan menghadapi pernyataan negatif dengan fakta-fakta positif seperti itu, kamu membantu mereka melihat sisi cerah dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menggeser fokus dari masalah ke solusi dan dari kelemahan ke kekuatan. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang akan menerima respon seperti ini dengan baik. Beberapa orang mungkin merasa tersinggung atau terancam oleh usaha untuk memperbaiki pandangan mereka tentang diri mereka sendiri. Jadi, pastikan kamu membawa pendekatan yang sensitif dan memberikan dukungan yang tulus. Selain itu, ketika memberikan fakta-fakta positif, pastikan untuk tetap bersikap realistis. Jangan berlebihan dalam membesarkan prestasi atau pencapaian mereka. Tujuan dari memberikan fakta-fakta tersebut adalah untuk memberikan dorongan dan perspektif yang lebih seimbang tentang diri mereka sendiri. Jadi, jika perlu, jangan ragu untuk menjawab pernyataan negatif dengan fakta-fakta yang lebih positif. Ini adalah cara untuk membantu mereka melihat sisi cerah dalam hidup mereka dan mendukung mereka dalam memperbaiki pandangan mereka tentang diri sendiri. Jadi, gimana? Setelah menjelajahi segala trik dan tips dalam menghadapi victim player, apa yang kamu pikir? Kita udah bahas cara pahami karakter mereka, kenali penyebabnya, dengarkan curhat mereka, tetap jaga jarak, hindari respons berlebihan, dan bahkan hadapi mereka dengan fakta. Intinya, jangan biarkan drama-drama mereka menghisap energi positifmu. Tapi, jangan lupa, di balik semua itu, kita juga manusia. Kita punya empati untuk mereka yang memang butuh, tapi juga punya batas yang harus dijaga. Jadilah pendengar yang baik, tapi juga jangan sampai terjebak dalam perangkap keluhan yang tidak berujung. Ingat, hidup ini bukanlah Broadway show yang harus dipenuhi dengan drama. So, stay cool, stay grounded, and keep spreading those good vibes.